Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel akan membawakan video yang berjudul Model-model perubahan sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Inovasi Program Pendidikan dan Manajemen Perubahan. Baik teman-teman semua, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Baik teman-teman semua, untuk pembahasannya yakni ada 4. Yang pertama manajemen perubahan menurut Kurt Lewin, yang kedua yaitu manajemen perubahan menurut Kreitner dan Kinnicky, lalu yang ketiga yaitu manajemen perubahan menurut Kotter dan Roger, dan yang terakhir manajemen perubahan menurut Kotter dan Anderson. Baik, untuk materi pertama yakni manajemen perubahan menurut Kurt Lewin. Jadi di sini terdapat 3 konsep metode Lewin. Yang pertama ada unphrasing, yakni dibentuk dengan teori perilaku manusia dan perilaku perusahaan yang terbagi dalam 3 subproses yang mempunyai relevansi terhadap kesiapan perubahan, yaitu perlunya kondisi perubahan karena adanya kesenjangan yang besar antara tujuan dan kenyataan. Itu yang kedua ada movement. Jadi menganalisa kesenjangan antara desired status dengan status quo dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Untuk yang ketiga ada rephrasing. Jadi di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu orang-orang yang terkena dampak perubahan, mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Baik, yang kedua ada manajemen perubahan menurut Kreitner dan Kinnicky. Jadi pendekatan sistem Kreitner dan Kinnicky yang merupakan kerangka perubahan organisasional, yaitu ada 3. Yang pertama ada input, jadi merupakan masukan dan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan. Semua perubahan organisasional harus konsistensi dengan visi, misi, dan rencana strategis. Untuk yang kedua ada target element of change, jadi mencerminkan elemen di dalam organisasi dan dalam proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan organisasi, penetapan tujuan, faktor sosial, metode, desain kerja, dan teknologi, serta aspek manusia. Untuk yang ketiga ada output, jadi merupakan hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Hasil akhir ini harus konsistensi dengan rencana strategi. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu faktor pendorong menurut Kreitner dan Kinnicky terhadap perubahan. Dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama dari faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada karakteristik demografis, kemajuan teknologi, yang ketiga ada perubahan pasar, dan yang keempat ada tekanan sosial dan politik. Selanjutnya dari faktor internal, perubahan itu dipengaruhi oleh yang pertama masalah sumber daya manusianya dan keputusan manajerialnya. Baiklah, selanjutnya yaitu manajemen perubahan menurut Kotter dan Roger. Menurut Kotter sendiri, di dalam bukunya dijelaskan, dalam buku bertajuk Leading Change, bahwasanya sebagian besar perubahan gagal dan hanya sedikit yang bisa dikatakan berhasil. Kemudian dari hal tersebut, maka Kotter sendiri merumuskan 8 prinsip dalam menciptakan perubahan. Yang pertama yaitu ada membangun rasa urgensi. Yang kedua, dengan membangun koalisi atau kelompok kerja untuk suatu perubahan. Yang ketiga yaitu dengan membangun visi dan strategi untuk perubahan. Yang keempat yakni mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima dengan memberdayakan tindakan yang menyeluruh atau empowerment. Dan yang keenam menghasilkan kemenangan dalam jangka pendek. Yang ketujuh mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Yang kedelapan yakni menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Kemudian menurut Roger sendiri, ini menjelaskan terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan untuk menjumpai sebuah
perubahan. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan awareness atau kesadaran, yaitu sasarannya mulai sadar tentang adanya inovasi yang akan ditawarkan oleh penyuluh. Kemudian yang kedua yaitu ada interest atau tumbuhnya minat yang seringkali ditandai oleh keinginan untuk bertanya atau untuk mengetahui lebih banyak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada evaluation atau penilaian terhadap baik atau buruknya serta manfaat yang akan terjadi dari perubahan tersebut. Yang keempat yaitu ada trial atau tahap percobaan dalam skala kecil untuk lebih meyakinkan penilaiannya sebelum menerapkan pada skala yang lebih besar. Kemudian yang kelima atau terakhir yaitu terdapat adaptation atau tahap penerimaan atau menerapkan. Di sini maka terjadi implementasi dari perubahan itu sendiri. Seperti itu. Baik, lalu untuk yang keempat ada manajemen perubahan menurut Kotter dan Anderson. Metode ini berisi 9 langkah perubahan. Setiap langkah terdiri dari beberapa aktivitas dan tugas yang dapat diikuti untuk merencanakan, mendesain, dan mengimplementasi perubahan. Langkah yang pertama yaitu membentuk pemimpin kunci. Yang kedua, membuat visi, komitmen, dan kapasitas organisasi. Yang ketiga, melihat situasi untuk menentukan rancangan perubahan. Yang keempat, yakni merancang perubahan yang diinginkan. Lalu yang kelima, menganalisa pengaruh perubahan. Yang keenam, merencanakan dan mengelola penerapan perubahan. Untuk yang ketujuh, yakni menerapkan perubahan. Yang kedelapan, merayakan hasil perubahan yang didapat. Dan yang terakhir, yaitu mekanisme untuk terus memperbaiki keadaan yang sudah berubah. Baik, untuk metode Kotter dan Anderson sendiri secara garis besar berisi 3 bagian dasar manajemen perubahan, yakni yang pertama adalah dasar fondasi yang kuat untuk perubahan atau upstream change, yang kedua yaitu rancangan perubahan yaitu midstream change, dan yang terakhir implementasi perubahan yakni downstream change. Baik, itu tadi teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait model-model perubahan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.